bagaimana perasaan kamu ketika mendengar lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu? Di sana ada unsur-unsur dalam lagu itu, yaitu gembala, air segar, padang rumput, dan Tuhan laksana gembala. Oke. Siapa yang bisa? Please show your icon thumb. Ipan. Saya merasa Tuhan menjaga Ipan dan menjaga dan tidak pernah membiarkan Ipan hilang. Oke, thank you. Indah. Setelah saya dengar lagu itu, Miss, membuat hati saya tenang dan damai, Miss. Kenapa? Karena lagu itu merdu, Miss, makanya membuat saya tenang. Oke, yang lain? Dan setelah dengar lagu itu, Tuhan ada di samping saya. Oke, thank you. Yang lain ada yang mau kasih pendapat? Bagaimanakah perasaanmu ketika mendengar lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu? Di sana ada padang rumput, di sana ada air segar, di sana ada gembala, di sana Tuhan laksana gembala. Ada lagi? Oke. Kita akan baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Show your icon thumb if you have found. Oke, Mazmur 23 ayat 1. Baca Nadia. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, thank you. Sekalipun aku... Ayat 1 saja ya. Oke, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari ini kita belajar bab 12, aku dipelihara gembalaku. Ya, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan di air yang segar. Ya, siapa yang bilang itu? Adalah pemazmur Daud. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud sendiri adalah seorang pengembala. Ya, dia punya kambing domba, dia pelihara kambing domba orang tuanya 3-5 ekor. Kalau di Israel mencari padang rumput itu susah, ya, mau sampai bermalam di padang rumput karena jauh kalau pulang ke rumah. Jadi Daud berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Karena dia seorang gembala, dia punya domba-domba, dia menuntun dombanya itu ke padang rumput. Kemudian kalau ada binatang buas, dia akan halang binatang buas itu. Bahkan Alkitab mencatat Daud menarik jenggot singa, kemudian dia melawan juga beruang yang mau menerkam dombanya. Dia pelihara, ya. Daud adalah gembala yang baik. Dia selalu menjaga dombanya, kemudian dia menuntun dombanya itu ke air. Kalau domba tidak dituntun, domba ini punya kebiasaan yang dia suka mengikuti aliran air sungai. Tanpa sadar, bulunya yang tebal itu, kalau dia suka mengikuti aliran itu, bulunya bisa basah dan lama-lama dia terendam dan akhirnya hanyut. Ya, please now open your book page 116. 116 paragraph 1. Halaman 116 paragraf pertama. Baca Erik penjelasan teks Alkitab Mazmur 23 ayat 1. Penjelasan teks Alkitab Mazmur 23 ayat 1. Di Israel mencari rumput bukanlah hal yang mudah karena kondisi tanahnya yang berbatu. Hal ini membuat para gembala harus lebih aktif. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang, sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian.
Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga membedakan siapa gembalanya. Iya. Cara seorang Udah, gembala paragraf 1 aja, Rik. Stop ya. Only paragraph 1. 116. Halaman 116. Ya. Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Ya. Domba itu dia tidak mau mendengarkan suara yang lain selain suara gembalanya. Ya. Itulah domba. Kalau suara-suara yang asing dia tidak mau mendengarkan, hanya suara gembalanya. Kita lihat videonya ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau Miss tutup kamera Miss begini, kamu bisa nggak membedakan suara gurumu? Yang berbicara ini kamu tahu siapa yang bicara ini? Tahu, Miss. Ini Miss tutup, nggak nampak orangnya. Ini yang bicara siapa? Ada nama Miss. Oh, ada nama Miss. Nama Miss. Coba serbit. Sekarang yang bicara ini siapa? Halo, Miss good morning Rebecca. kids. Good morning kids. Sir Alfi. Hah? Alfi. Oh, pertanyaannya, kenapa kamu bisa membedakan suara Miss sama Sir Alfi? Sir Alfi suaranya lebih rendah daripada Tapi suaranya udah keras. beda banget Miss. Beda ya? Raffi gitu Tadi biasa dengar. sekiranya di sini ada Sir Natal. Antara Sir Alfi dan Sir Natal, kamu bisa nggak membedakan suaranya? Bisa. Bisa ya? Bisa Bisa. Miss. Ya, sekarang Miss tanya, please show your icon thumb ya. Satu-satu menjawab. Kenapa kamu bisa membedakan suara Sir Alfi, Mr. Natal, atau Miss Rebecca, atau Miss Ruth? Kenapa? Erik? karena udah kenal semua guru di sini, Miss. Kalau orang asing baru nggak kenal, Miss. Kamu kenal karena apa? Karena sudah sering mendengar, begitu? Kenal Miss karena sudah tahu Miss, sudah didengar kata Udah biasa sih. Miss kan tiap orang berbeda. Sabar ya. Please be patient. Sabar. Immanuel. Kenapa kamu? Karena udah pernah dengar. Udah pernah dengar? Contoh begini. Ada ini diundang. Ada guru yang diundang. Dia hanya bicara di sini 2 kali setahun. Kira-kira kamu masih bisa ingat nggak suaranya? Dia hanya bicara 2 kali setahun di Zoom. Mungkin suaranya nggak ingat aja. Bisa, Bisa, Miss. Tapi cara kalau cara Bisa. masih. Bisa. Siapa yang bilang bisa? Atau dia diundang sekali setahun berbicara waktu Natal. Kamu masih ingat nggak suaranya? Pici? Kalau Vici Miss masih ingat Miss. Tapi juga kadang Miss kalau nggak ingat suaranya membedakan cara ngomongnya Miss. Soalnya setiap orang cara ngomongnya beda. Tapi dia hanya sekali setahun datangnya. Hanya 1 kali berbicara. Suaranya Miss. Bisa jadi Direkam ingat, bisa jadi lupa ya. Karena nggak sering kita dengar suara dia. Kamu si Salsali, kenapa bisa membedakan suara Miss Rebecca, Miss Esther, atau Miss Santi? Kenapa bisa membedakannya? Iya, Indah, kenapa Indah? Karena kita tahu Miss suaranya. Kalau setiap hari ketemu pasti kita tahu suara siapa. Setiap hari Suara ketemu ya. siapa? Di Zoom ini Miss punya ciri khas. Miss paling ingat siapa yang sering bicara, si Pici, si Indah, ya, si Immanuel, si Erik, si Richard. Kenal Miss suara-suara mereka karena apa? Sering bicara di Zoom, ya. Coba Yesara, kenapa kamu bisa membedakan suara guru-gurumu itu? Karena sering mengajari, Miss, jadi bisa dibedakan. Sering mengajari, berarti sering bertemu di Zoom ya?
Kalau misalnya lah, misalnya kita bertemu di Zoom, tapi Miss nggak ngomong, diam aja Miss, dari awal sampai masuk diam aja seperti ini. Kamu bisa kenal suara kalau Miss diam-diam terus? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa ya. Jadi harus berbicara, berarti kamu kenal gurumu karena sering berbicara, sering ketemu, makanya kamu kenal ya. Bisa, Miss. Kalau Miss diam-diam aja, tapi videonya on lah, Miss. Namanya jangan diganti lah. Oh, namanya jangan diganti. Kalau diganti namanya bisa nggak kenal. Kan kenal wajahnya. Wajah yang seperti ini cuma satu di IB School. Cuma wajah Miss. Kadang-kadang Miss punya kembaran nggak? putus. Nggak punya. Miss, makanya nggak. Miss nggak ada kembaran. Jadi cuma hanya satu-satunya wajah seperti ini ya. Miss Rebecca ya. Oke. Berarti kalau kamu datang kepada Tuhan 2 kali setahun, ya, Paskah sama Natal, kira-kira bisa nggak lebih dekat? Bisa nggak kamu lebih mengenal Tuhan? Kalau kamu hanya datang 2 kali setahun, berdoanya, udahlah berdoanya sekali setahun aja waktu Natal. Kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya ketemu setiap hari, bicara setiap hari, mana lebih dekat? Ketemu setiap hari, bicara setiap hari, atau ketemu sekali setahun, bicara sekali setahun, atau 2 kali setahun? Mana lebih dekat? Bicara setiap hari, Miss. Bicara Setiap hari. Bicara setiap hari ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa domba bisa membedakan suara gembalanya? Please open your book again, page 116, paragraph 2 till 3. Paragraf 2. Kenapa domba bisa membedakan suara gembalanya? Paragraf 2 dan 3. Ipan paragraf 2, yang lain yang belum baca siapa? Indah sudah baca ya? Siapa yang mau paragraf 2? Belum, Miss. Oke, Indah paragraf 3, Ipan 2. Kita mulai. Miss, ya Sarah aja. Ya, sabar ya Sarah. Apa yang membuat domba dapat membedakan suara gembalanya? Page 116, paragraph 2 till 3. Baca Ipan. Cara seorang gembala di Israel membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membangun hubungan yang dekat dengan domba-dombanya, berbicara pada mereka sehingga domba-domba itu mengenali suaranya dan percaya kepadanya. Jadi ketika gembala itu berjalan di depan domba-dombanya akan mengikutinya karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan serta minuman. Next. Oleh karena Next, Indah. Oleh karena itu dalam Mazmur 23 ayat 1 ini, Daud mengibaratkan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Sebagai seorang gembala sebelumnya menjadi raja, Daud sadar betul tentang sifat domba dan gembala. Bagaimana domba bergantung penuh kepada gembalanya serta peka pada suara gembalanya. Maukah kita percaya juga kepada Tuhan kita dan belajar untuk peka terhadap suaranya? Tuhan selalu menunggu kedatangan kita. Iya. Kalau ayam diserang ayam jago, apa dia alat untuk menyerang lawannya? Kalau ayam ada apanya? Patokannya, Miss. Karungnya. Tajinya ya. Harus sama tajinya ya. Taji. Kalau kerbau, kalau dia dilawan oleh binatang lain, kerbau bisa melawan pakai apanya? Tanduknya atau badannya. Tanduknya, Miss. Tanduknya ya. Kalau singa atau harimau bertarung, dia ada senjata pertahanannya apa? Giginya. Taring ya, ada taringnya. Ada taringnya. Kalau anjing ada apanya? Gigi. Ada gigi dan cakarnya. Ada taringnya juga. Kalau digigit anjing rabies ya kan?
bisa meninggal orangnya. Begitu juga ular. Ya, kalau ular dia bisa menyemburkan apa? Racun. Racun. Ya bagus ya. Tapi kalau domba nggak ada senjatanya. Ya. Kalau cumi-cumi atau sotong, kalau dia diserang mangsanya akan mengeluarkan apa? Tinta. Iya, bagus. Tinta ya, tintanya. Tapi kalau domba, nggak ada yang bisa diandalkan. Tanduknya nggak ada, giginya pun nggak berbisa, nggak ada. Ya, dia perlu seorang gembala. Itulah domba. Ya, domba perlu seorang gembala supaya bisa melawan mangsa-mangsanya, bukan domba tapi gembalanya. Ya. Gembala kalau mengembalakan domba dia bawa tongkat, bawa gada dan tongkat, ya. Jadi hidup domba tergantung dengan gembala. Itu dia, ya. Hidup kita, hidup manusia bergantung dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melawan yang jahat, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, tanpa Tuhan kita tidak bisa selamat, tanpa Tuhan kita tidak bisa masuk surga, ya. Jadi kamu dan Miss semua kita perlu Tuhan. Setiap hari bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa, berbicara, kamu bisa mengungkapkan perasaanmu, kamu bisa bermohon kepada Tuhan, kamu bisa menceritakan dirimu kepada Tuhan, kamu bisa juga mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap hari kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Now, please open your book again, page 115. Page 115, paragraph 2. Halaman 115, paragraf 2 dimulai dari bacaan nah. Demikian pula. Siapa yang belum baca tadi? Sarah, sudah dapat? Sarah. Halaman 115, paragraf 2. Yevanya, Miss. Ya, Ribka paragraf, Sarah paragraf 2. Ribka dilanjutkan dengan bagian B ya Ribka. Nanti kalau Miss bilang stop, nanti sambung dengan yang lain. Oke, mulai Ribka. Sarah atau Ribka tadi ya? Sarah ya? Oke, baca Sarah, halaman 115, paragraf 2. Nah, demikian pula dengan kita. Untuk mengenali suara Allah, kita perlu menggunakan waktu bersama dengan Dia setiap hari. Kita bisa menggunakan waktu kita untuk berdoa tiap hari, mempelajari Alkitab, dan dengan tenang merenungkan firman-Nya. Makin sering kita menggunakan waktu secara berkualitas bersama Tuhan dan firman-Nya, makin mudah kita mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam hidup kita. Selain berbicara melalui firman-Nya, Allah juga bisa berbicara kepada kita melalui Roh Kudus kepada hati nurani kita, melalui keadaan dan melalui orang-orang lain. Teruslah biasakan dirimu mendekatkan diri kepadanya agar kita bisa lebih peka dalam membedakan dengan benar antara suara Tuhan dengan suara yang lain yang mementingkan atau membenarkan diri sendiri. Bila setiap hari kita dekat kepada Allah, buktikanlah kita pasti akan lebih berasa damai, tenang, dan terberkati. Ada sesuatu yang kurang bila kita tidak dekat kepada Allah. Iya, oke. Siapa tadi pagi sebelum mandi atau sesudah bangun berdoa? Coba tunjukkan pointed finger ya. Siapa yang berdoa sesudah bangun? Yang berdoa sesudah bangun tidur tadi pagi. Pici, Yesara, Ipan, Nadia, Jepanya, siapa lagi? Jepanya Orion, Janeta Orion. Nah, cuma itu aja ya. Sama Erik berdoa ya. Oke. Ya. Siapa yang
Semalam, malam ya, malamnya sebelum tidur berdoa. Sebelum tidur berdoa. Gapin, Yesara, Pici, Jepanya, Indah, Asyanda, William. Oh, oke. Kebanyakan Miss lihat yang mau tidur berdoa ya. Yang mau tidur berdoa banyak, tapi sesudah bangun sedikit. Ya, kira-kira kenapa ya? Waktu tidur, Tuhan, terima kasih saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan dan keluarga saya. Sesudah bangun, lupa berterima kasih lagi. Itu kenapa? Atau buru-buru atau bagaimana? Buru-buru, Miss. Buru-buru ya. Oke. Bangun. Buru-buru. Miss. Gini, kamu buru-buru mau kemana? Karena kan kita jam 8.15. Kamu buru-buru mau kemana? Buru-buru mau mandi. Bangunnya Mungkin gara-gara bangun terlambat. Buru-buru karena bangunnya agak telat. Oh, kamu bangunnya 7:30, jadi buru-buru gitu, Asanda? Yes, Miss. Lagi mandi. Oh, jadi... belum lagi masak. Oh, belum. Oh. Masak, siapa yang bilang masak? Kamu ada bantu masak gitu? Iya, Miss. Oh, si Indah bantu masak. Tapi mulai sekarang ya, mulai sekarang nanti malam lah. Berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur dan sesudah tidur ya, bangun tidur, berdoa. Mulailah membiasakan diri ya, berbicara kepada Tuhan melalui doa supaya semakin dekat. Kamu tadi Pagi hanya doanya sebentar aja, Miss. mau doanya sebentar saja nggak masalah, yang penting kita ingat Tuhan ya. Gitu. Kadang Jadi, apa Indah? Kadang apa? Oke. Jadi mulai nanti malam ya, berdoa, sesudah bangun berdoa ya. Biasakan diri semakin dekat kepada Tuhan, berbicara melalui doa. Siapa yang mau makan berdoa? Mau makan? Atau makanannya dimakani aja seperti itu? Ripka, Yesara, Christian, kemudian Salsali, Erik, Gapin. Siapa lagi? Wah, yang tidak angkat tangan, kenapa? Semuanya berdoa ya? Ivanya, Iya, oke. Jadi sama seperti kamu bisa membedakan suara gurumu dan Miss-nya juga bisa membedakan suara kamu karena kamu berbicara, makanya Miss tahu. Oh, ini suara si Ivan seperti ini, suara si Pici, suara si Christian seperti ini, suara si Asanda seperti ini. Kalau jarang-jarang bicara nggak ingat Miss. Bagaimana ini suaranya nggak ingat? Ya, begitu juga lah kita dengan Tuhan. Berbicara melalui doa, belajar firman Tuhan, belajar mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi atur waktunya. Kita punya waktu 1 hari 24 jam. Jangan sampai lupa untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, lanjut lagi. Masih ada waktu. Lanjut siapa tadi? Si Indah. Bagian B. Bagian B. Ripka. Indah. Ripka atau Indah? Ripka. Oke. Baca Ripka. Taat beribadah, sikap lain yang menunjukkan ciri orang yang dipelihara Allah adalah dengan cara taat beribadah. Very small. Dekatkan mikrofonnya, Indah. Ingatkah kamu bagaimana
Karena bangsa Israel bisa ada di tanah perbudakan Mesir karena mereka mulai tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka banyak menyembah berhala dan hidup dengan jahat. Setelah mereka tinggal di Mesir dan berseru dengan penuh air mata kepada Allah agar dibebaskan dari Mesir. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya mereka dikeluarkan Allah dari tanah Mesir. Dia begitu mencintai bangsa Israel. Penindasan, kesulitan, dan ancaman Firaun mereka lalui. Akhirnya mereka dapat beribadah kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan kembali. Orang-orang Next. Israel. Indah, Miss. Ya, sambung Indah. Orang-orang Israel sebenarnya adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi akhirnya kendor dari iman serta kepercayaannya kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita dalam beribadah, kita bisa bersekutu bersama orang-orang seiman. Di sana kita bisa belajar mengenai kasih Tuhan lewat pengalaman orang lain. Kita juga bisa mempraktikkan sikap mengasihi dan mengamalkan perintah-perintah Tuhan kepada sesama dalam komunitas iman kita. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan secara berjemaah, belajar dan saling mengingatkan atas dasar firman Tuhan. Lanjut, masih sambung. Yang kita dengar, kita juga bisa menumbuhkan rasa saling dan mau berjuang bersama demi kelangsungan komunitas iman kita. Dengan tekun beribadah, kita juga melatih kedisiplinan rohani kita. Sayang sekali banyak dari kita yang malas dan tidak suka beribadah bersama. Lama-kelamaan hidup akan terasa hambar, tidak menerima, dan menjadi berkat. Iya, jadi salah satu bagaimana caranya supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan lewat beribadah. Tapi karena situasi ini pandemi, kita belum bisa beribadah bersama-sama ya. Masih kamu dan keluarga kamu saja. Tapi jangan lupa ibadah itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Perbuatan kita sehari-hari pun itu sudah termasuk ibadah. Kalau kita menjalankan perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, itu sudah termasuk ibadah. Tapi nanti kalau COVID-19 sudah berlalu, jangan malas pergi beribadah ke gereja bersama dengan teman-temannya. Di sana bisa apa ya, mendengarkan firman Tuhan bersama, bernyanyi bersama ya. Oke, ada pertanyaan? Not yet, Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa link Kahoot yang belum selesai, harap segera diselesaikan. Let us pray, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar, Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepada Tuhan, berikan kami hati yang rindu untuk senantiasa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Bye-bye. guys. Bye, friends. Bye, Bye, all. friend. Bye, Richard, Pici. Cepanya Limbong. Bye, Miss. Thank you very much, Miss. Welcome. Bye, Miss. Bye.